Ya, bisa. Bisa ya Pak Togar ya. Bapak Ibu sekalian, sebentar. Oke. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, silakan diaktifkan videonya. Jadi kita bisa memulai kegiatan ini karena narasumber kita sudah hadir. Kita bisa mulai ya Bapak Ibu semuanya. Ini informasinya ada 55 orang pejabat pengawas untuk mengikuti sesi ini. Dan di sini hadir 51, ada saya, ada Mas Fadil, dan ada Pak Togar. Berarti masih kurang yang hadir. Tapi kita lanjut saja ya. Baik, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti kegiatan ini dari pagi hari tadi Pak ya, dan ini adalah sesi terakhir untuk hari ini, di mana sesi terakhir ini merupakan lanjutan dari sesi-sesi sebelumnya, di mana sekarang kita akan mendengarkan penjelasan terkait dengan pengisian portofolio dan teknis pelaksanaan uji kompetensi pemerintahan untuk level jabatan pengawas. Di mana narasumber kita pada hari ini akan menjelaskan hal tersebut adalah Bapak Dr. Andes Togar Sibarani. Izin Pak ya, saya menyampaikan kurikulum kita Pak Togar dulu sebentar Pak ya. Siap. Pak Dr. Andes Togar Sibarani, MPD, beliau saat ini sebagai Widyaswara Ahli Madya, selaku juga Ketua Tim Kelompok Sertifikasi pada BPSDM Kemendagri Republik Indonesia. Beliau riwayat pendidikan S1 Sospol tahun 90, S2 Teknologi Pendidikan di UNJ 99, dan S3-nya di Ilmu Pemerintahan 4 2010. Riwayat jabatan sebelumnya beliau kepala ya. Nggak bisa kebuka itu. Oke, Pak Togar. Riwayat jabatan sebelum menjadi Widyaswara, beliau sebagai Kepala Bidang Teknis Kepemimpinan, Kepala Bidang Polpum Pemdes Kependudukan, Kepala Bidang Standarisasi Lembaga Kediklatan di Kemendagri Republik Indonesia. Baik, singkat saja itu adalah sekilas dari narasumber kita yang akan menjelaskan terkait dengan tema sesi kita pada hari ini. Baik, untuk sesi ini kita akan bagi menjadi dua bagian. Yang pertama pemaparan dari Pak Togar selaku narasumber, dan setelah pemaparan kita akan buka sesi tanya jawab ya Pak Togar ya. Ya, siap Pak. Ya, baik, tanpa berpanjang lebar lagi saya persilakan kepada Pak Togar untuk memberikan materinya. Waktu dan tempat disilakan Pak Togar. Ya, terima kasih. Bentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Pak. Kita semuanya. Pada sesi sore hari ini saya mungkin nanti akan menjelaskan terkait dengan pembuatan portofolio dinamis dan juga terkait dengan pengisian form APL untuk level jabatan pengawas. Pengawas untuk sertifikasi kompetensi pemerintahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam sertifikasi kompetensi pemerintahan ini ada beberapa metode yang kita gunakan gitu ya. Beberapa metode. Yang pertama adalah metode untuk ujian tertulis, kemudian ada wawancara, kemudian ada portofolio dokumen, dan juga ada portofolio dinamis ya. Nah, untuk yang portofolio dinamis dan juga portofolio dokumen nanti akan saya jelaskan, dan kita tentu ini ada berapa, saya cross check dulu ada berapa pesertanya nih Pak Yoya? Total nanti yang mengikuti uji kom informasinya 55 orang Pak. 55 orang. Ini dari provinsi semua atau dari kabupaten kota juga? Dari provinsi Pak. Oh, dari provinsi semua ya. Berarti yang untuk pesertanya ini sudah memiliki pengalaman ya? Ya, sudah menjabat Pak rata-rata Pak. Pengawas ya. Yang dari lurah juga? Lurah ada?
Lurah itu di ranahnya Pemkot Pak ya? Di kabupaten kota ya, Iya, semuanya Pemkot. di eselon 4 ya, di Iya. Pemkot. Oke. Jadi untuk portofolio dinamis ini merupakan salah satu metode ya. Kalau di dalam sertifikasi itu kan ada disebut dengan metode metode langsung dan metode tidak langsung ya. Metode tidak langsung itu bisa misalnya ujian tertulis melalui uji CAT, kemudian ada wawancara ya. Tapi untuk yang portofolio dinamis ini adalah karena ini merupakan suatu demonstrasi dan simulasi, maka dia merupakan bagian dari metode langsung, gitu ya, metode langsung. Nah, untuk yang portofolio dinamis ini nanti Bapak Ibu ya akan membuat portofolio dinamis. Di sini nanti ada ketentuannya, ada petunjuk pembuatan portofolio dinamisnya. Saya kira nanti kalau contoh-contoh seperti apa portofolio dinamis itu Bapak bisa buka itu nanti di YouTube ya. Di YouTube itu ada sertifikasi kompetensi pemerintahan terkait dengan portofolio dinamis untuk pengawas ya. Jadi bukan yang administrator tapi pengawas. Itu banyak sekali di YouTube karena kita ini kan sudah beberapa daerah yang sudah menyelenggarakan dan itu diupload di web gitu ya, di internet. Nah, untuk portofolio dinamis yang perlu diperhatikan itu dibuat dalam bentuk video ya, yang menayangkan sesi atau peserta uji. Kalau di dalam sertifikasi peserta itu disebut sebagai asesi ya. Jadi kalau asesor itu adalah penguji, asesor penguji. Kalau peserta uji adalah asesi. Jadi asesi sama dengan peserta uji. Ya, kalau yang melakukan pengujian, yang melakukan wawancara nanti, yang melakukan penilaian itu adalah asesor. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan menayangkan itu melalui tugas-tugas yang ada di dalam form ini ya. Ini kira-kira bisa dilihat nggak Bapak Ibu ya? Bisa Pak. Kelihatan ya. Nah, untuk portofolio dinamis ini video direkam ya, jadi video dapat direkam dengan kamera HP atau menggunakan kamera lainnya. Suara video itu harus jelas dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, gitu ya. Jadi kalau misalkan pun ada katakanlah nanti dalam penyampaian videonya menggunakan bahasa daerah, mestinya bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baku gitu ya, yang baku. Nah, kemudian setelah pengambilan gambar ya, itu video dapat diedit dengan menyertakan nama kegiatan yang dilakukan. Misalnya tadi di sini kegiatannya ada pelayanan ya, bagaimana Anda mendemonstrasikan, mensimulasikan ya, memvideokan terkait pelayanan kepada masyarakat misalnya gitu ya. Itu nanti dibuat di sini kegiatannya, kemudian video diupload ya di YouTube pribadi dan diberi nama ya. Misalnya di sini Porto Dinamis Aditya Kelurahan Sejahtera ya. Kemudian link YouTube diberikan kepada panitia dan asesor untuk dilakukan penilaian dan durasi video itu maksimal 30 menit ya. Jadi ketika Anda misalkan mau menyampaikan tentu disampaikan dulu bahwa nama saya ya, misalnya Adit, saya sebagai pengawas pada jabatan bla 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 gitu ya, disampaikan seperti itu supaya nanti itu sebagai identitas gitu ya. Jadi harus sampaikan, kemudian ya tentu karena kita ini menyampaikan itu tentu ada salam ya kan. Nah, itu yang nanti akan disampaikan ketika direkam dalam suatu video. Nah, materinya di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi paling tidak ini untuk portofolio. Cek Pak, untuk pemaparannya ini daftar unit kompetensi memang benar Pak ya? Apa yang ter-sharing ini? Gimana Pak? Atau yang share screen-nya Bapak menampilkan formulir pendaftaran masih Pak? Oh gitu? Iya, belum PowerPoint-nya Pak. Oh sorry. Berarti sebentar. Ya, ini masih yang formulir pendaftarannya Pak. Mohon maaf Pak ya. Oke, tadi berarti ini
Sebentar ya. Iya, pemaparannya. Sudah? Sudah kelihatan, Pak? Nah, ini petunjuk pembuatan portofolio dinamis. Ya, Saya ulangi lagi ya, karena tadi saya file yang lain ternyata yang itu tadi sempat pertama. iya Pak. Maaf. Jadi untuk yang pertama saya akan menjelaskan portofolio dinamis terkait dengan sertifikasi kompetensi pemerintahan bagi pengawas. Dan di sini nanti untuk di portofolio dinamis ini, ya ini adalah petunjuk pembuatan portofolio dinamisnya. Portofolio dinamis dibuat dalam bentuk video yang menayangkan sesi peserta uji, ya, untuk melakukan tugas sebagaimana yang ada di sini. Ya, jadi ada 4 poin, ya. Kemudian yang kedua, video direkam dengan kamera HP atau menggunakan kamera lainnya. Suara video harus jelas dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, artinya berdasarkan kamus bahasa Indonesia, ya, KKBI, ya. Kemudian yang ketiga, setelah pengambilan gambar, kemudian video dapat diedit dengan menyertakan nama kegiatan yang dilakukan. Misalnya kegiatannya itu terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, ya, baik secara internal maupun internal, ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu katakanlah di pelayanan satu atap, ya tentu pelayanannya itu bisa pelayanan kepada masyarakat atau di Dukcapil, kan gitu ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu berada di sekretariat, ya tentu itu pelayanan kepada internal organisasi, kira-kira seperti itu. Jadi ini ada dua dimensi, ya. Satu, ada bisa membuat pelayanan yang memang pelayanannya kepada masyarakat, dan juga bisa atau video pelayanan kepada internal organisasi. Jadi disesuaikan dengan jabatan Anda saat ini, gitu ya. Karena portofolio dinamis ini sebenarnya untuk mendemonstrasikan apa yang Anda lakukan di dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Berbeda dengan portofolio dokumen, ya. Kalau portofolio dokumen itu paling tidak itu maksimal itu 2 tahun, ya. Jadi 2 tahun, ya, 2 tahun. Tapi kalau yang portofolio dinamis, apa yang Anda lakukan di dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan jabatan saat ini, gitu ya. Misalnya kalau Anda di kelurahannya, tentu yang terkait dengan konteks kelurahan, tugas-tugas yang dilaksanakan pada jabatan di kelurahan tersebut. Kemudian setelah itu video diupload di YouTube pribadi dan diberi nama, ya, ini misalnya portofolio dinamis Aditya, gitu ya. Kelurahan Sejahtera, misalnya seperti itu. Ini judul kegiatannya ini. Ini judul kegiatannya, ini namanya, gitu ya. Supaya nanti ketika asesor membuka linknya di YouTube, itu nanti bisa dilihat, oh ini portofolio dinamis atas nama Aditya. Kegiatannya Kelurahan Sejahtera, misalnya gitu ya. Atau tadi nama ya portofolio dinamisnya Aditya, kemudian kegiatannya itu pelayanan internal atau pelayanan eksternal, kira-kira seperti itu. Kemudian link itu diberikan kepada panitia dan asesor untuk dilakukan penilaian, dan durasi video maksimal 30 menit. Ya, jadi maksimal 30 menit. Nah, di sini materinya, ya, ini peragakan cara saudara menjelaskan pelayanan pemerintahan yang diselenggarakan. Nah, pelayanan yang di sini, ya, bisa disesuaikan dengan jabatan tadi. Pelayanan dapat menjelaskan pelayanan kepada masyarakat atau kepada pihak internal organisasi. Pelayanan kepada bidang lain, pelayanan kepada ASN, pelayanan kepada masyarakat. Ya, jadi kalau misalkan pelayanannya internal organisasi, berarti pelayanan terhadap bidang atau pelayanan terhadap ASN. Tapi kalau pelayanan eksternal, ya, pelayanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat, tentu itu adalah pelayanan eksternal. Nah, di dalam pelayanan ini tentu ada jenis pelayanannya, ya. Tadi ada jenis pelayanannya itu kan ada internal, eksternal,
kemudian alurnya, SOP-nya gitu ya, alur pelayanannya, mulai misalnya dari kalau misalnya dia pelayanan eksternal, mulai misalnya dari apa namanya pendaftaran sampai dokumennya disahkan ya, kira-kira seperti itu. Dan mungkin juga di dalam pelayanan kita tahu ada namanya pengaduan ya. Nah, prosedur pengaduannya seperti apa itu nanti akan direkam juga gitu ya. Jadi ada 3 hal di sana. Yang pertama jenis pelayanannya, alurnya ya atau SOP-nya gitu ya, SOP pelayanannya, dan juga prosedur pengaduannya. Nah, ini yang 3 hal yang harus nanti direkam dalam bentuk video. Kemudian peragakan cara saudara. Yang kedua, peragakan cara saudara menjelaskan kepada masyarakat terkait gerakan anti korupsi di instansi saudara. Gerakan anti korupsi ya. Ya, mungkin di instansinya mungkin ada semacam apa namanya membuat suatu kegiatan gitu ya, atau suatu apa namanya pamflet-pamflet gitu ya. Nah, itu bisa direkam gitu ya. Kemudian peragakan cara saudara memberikan penyuluhan himbauan kepada masyarakat terkait kesatuan dan persatuan serta ideologi Pancasila, atau yang terkait dengan kerukunan warga, atau yang terkait dengan kerukunan umat beragama. Silakan nanti dipilih lah gitu ya, salah satu dari yang nomor 3 ini ya. Jadi ya bisa misalnya kan apa namanya berupa penyuluhan ya terkait dengan apa namanya persatuan dan kesatuan, bisa juga penyuluhan terkait dengan ideologi Pancasila, bisa juga penyuluhan terkait dengan kerukunan warga, bisa juga penyuluhannya berupa kerukunan umat beragama gitu ya. Kemudian yang terakhir, peragakan cara saudara menjelaskan budaya dan kearifan lokal yang ada di wilayah saudara bertugas. Budaya kearifan lokal, mungkin kalau di Kalimantan Timur apa yang menjadi budaya lokalnya ya, yang menonjol gitu ya. Nah, itu bisa direkam dalam bentuk portofolio dinamis gitu ya. Bisa saja misalnya saya kurang paham ya, walaupun saya pernah di Kalimantan Timur gitu ya, tapi saya nggak begitu paham seperti apa budaya ya lokalnya di sana gitu. Tapi saya kira Bapak Ibu karena bekerja di sana, bertugas di sana, pasti ya menemukan atau memahami budaya kearifan lokal yang ada di Kalimantan Timur. Nah, ini ada 4 ya, silakan Bapak Ibu, tapi paling tidak mungkin satu dimensi dari dari sini, dari kemudian gerakan anti korupsi, kemudian bisa salah satu dari sini terkait dengan misalnya kerukunan umat beragama atau kerukunan warga. Ya. Kemudian menjelaskan budaya dan kearifan lokal yang ada di wilayah saudara bertugas. Nah, ini nanti tentu akan dilakukan penilaian oleh asesor apakah memang portofolio dinamis yang Bapak Ibu buat itu memang mencerminkan ya apa yang sudah dilakukan selama ini. Dan kemudian kalau kita melihat dari berbagai penyelenggaraan sertifikasi kompetensi untuk level pengawas, ini memang tidak mungkin dilakukan oleh satu orang ya. Bisa saja melibatkan beberapa orang di dalam pembuatannya ya, tetapi harus jelas siapa yang menjadi leadingnya di situ ya, menjadi yang menjadi pemilik videonya gitu ya. Jadi tidak boleh misalkan, karena nanti asesor pasti melihat kalau ada kesamaan itu kan pasti ada pasti ada variasi atau perbedaan dalam portofolio dinamisnya gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan tugas dan juga yang pengalaman dalam melaksanakan tugas selama ini. Untuk pembuatan videonya silakan Bapak Ibu di-upload video sertifikat portofolio dinamis. Jadi diketik nanti di YouTube-nya portofolio dinamis
pengawas gitu ya. Nanti akan muncul itu di dalam YouTube-nya. Itu ada misalnya dari Lembata, ada misalnya dari Jakarta, DKI Jakarta, ada yang dari Bandung, apa Jawa Barat gitu. Ada yang dari Jawa Timur gitu. Saya kira banyak lah gitu ya. Sebagai contoh bisa nanti dilihat link portofolio dinamis yang mana yang bagus gitu ya, dipilih dipelajari gitu bagaimana cara membuatnya gitu. Jadi saya kira tidak terlalu sulit lah gitu ya. Nah, hanya memang kelemahannya selama ini ada memang yang menyampaikan portofolio dinamisnya itu dia hanya menyampaikan tulisan, tetapi dia tidak bunyi, dia tidak bicara gitu ya. Nah, itu tidak bisa. Jadi misalnya ada pamflet-pamflet tentang anti korupsi, dia hanya tayangkan saja, tetapi dia tidak berbicara, nggak bisa. Itu bukan portofolio dinamis, itu hampir sama dengan portofolio dokumen gitu ya. Jadi memang harus aktif gitu ya. Jadi yang namanya video ya ada gambarnya, ada visualnya gitu ya, ada suaranya, ada gambarnya juga gitu. Itu namanya portofolio dinamis. Kenapa kita melakukan membuat portofolio dinamis? Karena memang portofolio dinamis ini bisa melihat kompetensi seseorang dari aspek pengetahuannya. Ya, kemudian yang kedua dari aspek sikap perilakunya ketika dia menyampaikan itu, dan juga yang ketiga dari aspek keterampilan dia, ya, dari aspek keterampilannya. Ya. Misalnya terkait dengan SOP gitu ya. SOP, apakah memang dari aspek substansi sudah benar itu ya? Misalnya SOP-nya kan pasti ada konsepnya, pasti ada misalnya aturannya gitu ya. Nah, itu kan kelihatan dari SOP-nya. Kemudian misalnya dari cara misalnya menyampaikan kepada masyarakat, kepada penerima layanan seperti apa dia, ya. Sikap dia seperti apa gitu ya. Kemudian keterampilannya itu bisa dilihat dari 3 dimensi kompetensi tersebut, baik dari aspek kognitif, afektif, dan juga dari aspek skill gitu ya. Nah, itu saya kira untuk portofolio dinamis nanti akan kalau ada hal-hal yang nanti yang perlu dipertanyakan nanti akan saya jelaskan lebih jauh. Dan sebentar saya untuk masuk dulu ke untuk form apelnya sudah kelihatan Pak? Oh iya, belum ya? Belum Pak, ini masih yang tadi Pak, yang masih portofolio dinamis Pak. Ya. Untuk Pak Asawok Rumah Sakit Mata Pak, nanti sesi tanya jawabnya setelah pemaparan Pak ya. Jadi kita ngobrolnya setelah habis pemaparan. Sudah Pak? Sudah kelihatan? Ya Pak, bisa. Ya, ini yang terlihat di kami formulir pendaftaran sertifikasi kompetensi Pak. Ya ini Iya. Menjelaskan portofolio dokumen Pak ya. Ini adalah ada di sini, nanti akan saya jelaskan portofolio dokumen. Nah, untuk portofolio, untuk formulir pendaftaran, ini memang sudah baku gitu ya. Di bagian pertama ini Bapak Ibu nanti akan melengkapi rincian data Bapak Ibu. Ya. Jadi ini bisa diketik lah gitu ya. Nanti akan dikirim oleh panitia ini, yang namanya formulir pendaftarannya akan dikirim oleh panitia, dokumennya. Itu bisa diketik ya gitu ya, nama lengkap sesuai dengan sesuai dengan skala gitu ya. Kemudian NIP, kemudian tanggal lahir, jenis kelamin ya, kemudian kebangsaan, alamat rumah, ya, kode pos, telepon, ya, email dan lain sebagainya. Kemudian data pendidikan ya sesuai dengan pendidikan formalnya. Pendidikan terakhir ya, pendidikan terakhir saja, nggak usah misalnya pendidikan dari SD, SMP, SMA, pendidikan terakhir ya. Kemudian jurusannya, programnya apa ya, jurusan misalnya
pemerintahan, programnya apa gitu ya. Kemudian tahun lulus ya. Kemudian data pekerjaan sekarang, ini ada nama instansinya, ya misalnya dinas apa gitu ya, dinas perikanan dan kelautan misalnya gitu ya. Kemudian pangkat dan golongan, kemudian jabatan, kemudian alamat kantor berarti ini ya. Ya ada nomor telepon, ada fax, kemudian email atasan langsung nih. Ya, email atasan langsung, nomor telepon, ya, fax, email atasan langsung. Kenapa atasan langsung di sini perlu disampaikan, perlu dicantumkan gitu ya? Karena nanti ada hal-hal mungkin yang perlu dikonfirmasi oleh asesor, itu bisa dihubungi oleh asesor. Kira-kira seperti itu sebenarnya tujuan dan itunya ya. Nah, kemudian tujuan sertifikasi, data permohonan sertifikasinya, di sini ada tujuan sertifikasi. Nah, tentu ini tujuan sertifikasinya adalah sertifikasi kompetensi jabatan pengawas ya dalam konteks Permendagri 108 tahun 2017 tentang kompetensi pemerintahan. Skema sertifikasinya ini adalah okupasi. Okupasi artinya jabatan ya, jabatan pengawas ya. Kemudian acuan pembandingnya adalah standar kompetensi pengawas. Jadi sebagai acuan pembanding kita semua yang namanya standar kompetensi ini memang sudah diatur di dalam Permendagri nomor 108 tahun 2017 tentang kompetensi pemerintahan baik untuk JPT, untuk administrator, untuk pengawas, untuk camat, untuk lurah, dan juga untuk pelaksana dan jabatan fungsional. Hanya untuk pelaksana dan jabatan fungsional sifatnya voluntary, sukarela, tetapi untuk yang jabatan mulai dari pengawas, administrator, JPT, kemudian camat, kemudian lurah, itu memang diwajibkan gitu ya. Kemudian daftar unit kompetensinya, kalau kita melihat di dalam Permendagri nomor 108, ada 13 unit kompetensi Bapak Ibu ya. Ada 13 unit kompetensinya, yang nanti tentu ini sangat berkaitan dengan portofolio dokumen gitu ya. Misalnya ada di sini kode unit, judul unitnya, kodenya ini sudah ada kodenya ya. Judul unitnya yang pertama, untuk unit kompetensi pertama menyiapkan alat kelengkapan dalam proses penyusunan naskah akademik. Ya. Jadi yang namanya portofolio dokumen itu bisa kita telusur dari dokumen-dokumen ya, dari dokumen-dokumen. Misalnya ada mungkin Bapak Ibu pernah ditetapkan dalam kepanitiaan, dalam tim, ya, dalam SK gitu ya. Itu yang disebut sebagai portofolio dokumen. Ya. Ya, tentu di situ kan pasti kalau namanya ada SK pasti ada nama ya kan. Ada nama siapa pejabatnya atau Bapak Ibu merupakan salah satu anggota atau sekretaris atau ketua di dalam SK-nya gitu. Itu bisa kita telusur gitu ya. Kita trace gitu ya. Jadi menyiapkan alat kelengkapan dalam proses pensiunan naskah akademis, mungkin Bapak Ibu katakanlah pernah ya terlibat di dalam penyusunan suatu ya peraturan gubernur ataupun mungkin yang lebih besar peraturan daerah gitu ya. Jadi bisa itu nanti dilampirkan sebagai dokumennya SK-nya bisa, atau misalkan notulen rapatnya pada penyusunan naskah akademisnya, atau mungkin foto-fotonya bisa disampaikan sana. Kemudian menyusun program kegiatan kerjasama strategis. Ya, ini mungkin Bapak Ibu pernah terlibat di dalam kegiatan kerjasama, baik itu dengan instansi pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi, ataupun dengan kementerian lembaga, ataupun dengan lembaga perguruan tinggi, ataupun dengan LSM gitu ya.
itu bisa apa namanya dicantumkan. Tentu semuanya itu kan ada dokumen-dokumennya berupa SK, berupa surat tugas, gitu ya. Kemudian mengimplementasikan kegiatan pencegahan korupsi dalam organisasi. Ya, ini mungkin ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pencegahan korupsi di instansi Bapak Ibu. Ini juga bisa nanti dokumennya dilampirkan sebagai bukti ya bahwa Anda pernah terlibat di dalam kegiatan tersebut. Kemudian melakukan kajian informasi organisasi ya, mungkin pernah terlibat juga di dalam penyiapan semacam pembuatan misalnya struktur organisasi gitu ya, atau di dalam misalnya terkait dengan pembuatan website misalnya gitu ya. Nah, ini bisa ya, saya kira banyak contoh-contoh lah gitu ya. Kemudian melakukan pengawasan penerapan nilai pelayanan publik ya, melakukan pengawasan penerapan nilai pelayanan publik, atau misalnya membuat katakanlah indeks kepuasan masyarakat menyusun instrumen misalnya gitu ya. Kemudian mengendalikan proses pelayanan, tentu karena Bapak Ibu selaku eselon 4 ya, tentu salah satu tugasnya adalah mengendalikan proses pelayanan di unit Bapak Ibu gitu ya. Kan pasti punya staf lah, punya pejabat fungsional gitu ya. Kemudian menyusun rencana kegiatan anggaran ya, menyusun RKA misalnya gitu ya. Nah, itu semua dokumen-dokumennya itu bisa dilampirkan sebagai bagian dari dokumen portofolio. Kemudian mengkaji informasi perubahan sosial ya, melakukan kajian informasi penilaian sendiri gitu ya. Misalnya menyiapkan alat kelengkapan dalam proses pensiunan naskah akademis. Ini Bapak Ibu yang yang memahami betul gitu ya. Apakah Anda kompeten dalam hal ini ya? Ya. Kalaupun misalkan nanti Bapak Ibu centang kompeten gitu ya di sini ya, di sini. Itu kan nanti akan diverifikasi oleh asesor ya. Nah, silakan saja kalau misalkan mau diconteng semua boleh, tapi nanti kan pasti asesor juga akan memverifikasinya gitu ya. Nah, kemudian di sini ini kosong aja, kalau misalkan Bapak Ibu nanti K atau BK silakan ya, bisa saja ya. Tapi Anda yang mengukur gitu ya, apakah Anda kompeten untuk unit kompetensi ini. Tetapi nanti asesor pasti di sini akan memverifikasi bukti pendukungnya gitu. Jadi nanti ini asesor yang mengisi ini, bukti pendukung, keterangan pendukung, lengkap atau tidak lengkap, ada atau tidak ada gitu ya. Nanti akan ada catatan dari asesor di sini. Ya, menyusun program kegiatan kerjasama strategis, mengimplementasikan kegiatan pencegahan korupsi. Ya, ini sama dengan yang tadi yang di atas ya. Kemudian ini kosong, ini nanti asesor. Kemudian di sini ada sesus, silakan Bapak Ibu melengkapi namanya, tanda tangan. Ini asesor gitu ya. Oke, kemudian formulir persetujuan uji kompetensi. Ini ASESI telah diberi arahan secara rinci tentang proses uji kompetensi. Biasanya kan kalau terkait dengan seperti apa itu tujuan dan konsekuensi uji kompetensi pasti disampaikan pada saat pra-uji gitu ya, pada saat sekarang gitu ya. Sekarang itu kita jadwalnya itu adalah pra-uji. Artinya pra-uji sebelum dilakukan uji kompetensi nanti gitu ya. Nah, ini tulis nanti calon asesinya, kemudian nama asesornya kosong ya. Kemudian asesi menjawab pertanyaan, apakah sudah dijelaskan tujuan dan konsekuensi uji kompetensi? Iya, ya kan ini kan sudah dijelaskan tadi gitu ya. Apakah Anda menerima salinan standar kompetensi yang berkaitan dengan uji kompetensi? Iya. Apakah Anda mengerti? Jadi nanti diconteng aja ini, ya. Conteng.
Apakah Anda mengerti bukti apa saja yang Anda kumpulkan? Ya. Apakah hak-hak dan sistem banding telah dijelaskan secara rinci kepada Anda? Ya, namanya sistem banding kan di dalam penilaian sertifikasi kompetensi pemerintahan, Anda boleh banding ketika misalnya Anda katakanlah nanti dinyatakan oleh atau direkomendasikan oleh asesor belum kompeten gitu ya. Ya, belum kompeten itu kan berdasarkan penilaian dari asesor ya. Ternyata Anda yakin betul bahwa Anda memang berdasarkan berdasarkan pemahaman Anda memastikan bahwa Anda itu kompeten, ya itu nanti bisa banding lah gitu ya. Nanti akan dilakukan penelusuran lagi ya. Apakah memang benar-benar itu penilaian dari asesor objektif atau memang asesornya yang tidak objektif memberikan penilaian. Nah, itu bisa menggunakan sistem banding itu sebagai hak dari asesi ya. Apakah Anda telah mendiskusikan bantuan khusus yang akan dipertimbangkan selama proses uji kompetensi? Nah, misalnya kalau Anda misalnya tidak bisa katakanlah ya mohon maaf ya kalau misalkan pendengarannya misalnya, pendengaran saya yakin semua yang peserta uji pendengarannya bagus lah gitu ya. Pendengarannya mungkin terbatas atau kurang gitu ya. Itu nanti bisa dibantu ya, dibantu oleh pihak lain gitu ya. Jadi tidak harus yang namanya di sini ya tidak ada perlakuan yang sifatnya diskriminatif ya. Artinya bagi yang berkebutuhan khusus tetap mendapatkan kesempatan untuk uji kompetensi dengan bantuan dari orang lain. Itu bisa ya. Kemudian di sini ada pernyataan saya setuju mengikuti uji kompetensi dengan pemahaman bahwa informasi yang dikumpulkan hanya digunakan untuk pengembangan profesional dan hanya dapat diakses oleh orang tertentu saja. Jadi ya memang ini tidak dipublish gitu ya. Ini adalah merupakan konsumsi antara asesi dengan asesor ya dalam konteks sertifikasi. Ini tanda tangan asesi nanti ditantangani tanggalnya ya pada saat Pak uji ya, mungkin pada tanggal ini bisa ya. Tanggal berapa sekarang? 29 ya, 29 April. Kemudian ini kosong. Ini umpan balik dari asesi. Nah, ini silakan ya. Saya mendapatkan penjelasan yang cukup memadai mengenai proses uji kompetensi conteng gitu ya. Nih, ya. Saya diberikan kesempatan untuk mempelajari standar, asesor memberikan kesempatan untuk mendiskusikan, menegosiasikan metode gitu ya. Jadi yang namanya metode uji kompetensi ya seperti yang saya sampaikan tadi tidak dipaksakan. Kalau memang dia katakanlah mungkin dalam konteks sekarang misalnya dia tidak bisa, misalnya ada kendala-kendala ya harus sampaikan kepada asesor gitu ya. Kemudian asesor berusaha menggali seluruh bukti pendukung yang sesuai dengan latar belakang pelatihan dan pengalaman yang saya miliki. Saya mendapatkan jaminan kerahasiaan hasil uji kompetensi serta penjelasan penanganan dokumen uji kompetensi. Saya sepenuhnya diberikan kesempatan untuk mendemonstrasikan kompetensi yang miliki selama uji kompetensi. Silakan di checklist ya. Jadi ini sesuai dengan yang Anda peroleh gitu ya. Saya mendapatkan penjelasan yang mengenai keputusan uji kompetensi. Asesor memberikan penambal yang mendukung setelah uji kompetensi serta tindak lanjutnya. Asesor menggunakan keterampilan komunikasi yang efektif selama uji kompetensi. Asesor bersama saya menandatangani semua dokumen hasil uji kompetensi. Ya, silakan kalau misalkan ada catatan atau komentar lainnya, silakan ditulis. Nah, kemudian untuk pencapaian kompetensinya ini nanti akan ya ini bukti langsung ini nanti disilah gitu ya. Kalau misalkan sudah ada dokumennya ada ya. Ini bukti pernyataan pengalaman portofolio ya. Silakan nanti akan
Nanti tapi kalau ini kosong ini, kosong. Ini nanti asesor yang melakukan penilaian. Ya. Silakan diisi di sini apa lengkap atau tidak, ada atau tidak, ya diisi. Oke, setelah itu asesi telah diberikan pembalik, masukan, dan diinformasikan hasil asesmen uji kompetensi serta penjelasan terhadap keputusan dibuat berdasarkan asesmen. Ini nanti asesor yang mengisi. Ya, apakah Anda ya setelah melalui proses atau rangkaian uji kompetensi dengan metode wawancara, dengan metode tertulis, dengan portofolio, itu bisa direkomendasikan atau belum direkomendasikan. Ya, nanti katakanlah misalnya kalau misalnya asesornya di checklist direkomendasikan, berarti dia harus itu cek juga setuju gitu ya. Kalau belum direkomendasikan oleh asesor, berarti yang diconteng tidak setuju gitu. Ya, ini nanti akan tanda tangan, silakan ya ditandatangani oleh asesi ya. Nah, ini yang terkait dengan formulir ya, formulir APR. Ya, sekarang saya kira itu sementara penjelasan saya terkait dengan portofolio, dinamis, dan juga APL. Dan apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan, ya, atau mungkin saya coba buka dulu satu. Pak Togar. Oh ya. Saya coba dulu bukanya ya. Kelihatan nggak Pak? Nah, ini masih file explorer-nya Pak. Ya. Coba di-share ulang Pak. Kelihatan? Belum Pak, belum. Belum ter-share screen Pak. Belum terlihat Bapak. Oke. Yang stop share-nya itu Bisa Bapak ya. bentar. Oke. Itu tadi materi Pak. Sudah? Kelihatan? Ya, ini formulir pendaftar nih Pak ya. Nah, PowerPoint ini ini saya Pak ya. mau menjelaskan terkait dengan yang tadi, yang Boleh. portofolio apa namanya ini? Portofolio dokumen gitu ya. Misalnya ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu kan bisa melampirkan, misalnya menyiapkan alat kelengkapan dalam penyusunan naskah akademis gitu ya. Ini kan disebut di sini minimal satu surat keputusan, surat perintah, undangan, kegiatan dalam kerangka acuan, kegiatan laporan. Jadi silakanlah minimal satu gitu ya kan. Minimal satu. Jadi tidak harus lengkap semua gitu loh Pak. Ya, Bapak Ibu ya. Misalnya menyusun program kerjasama strategis, minimal satu buah dokumen kerangka acuan ya, atau TOR ya, kegiatan kontrak kegiatan, perjanjian kerjasama, atau laporan kegiatan, atau dokumen rencana kegiatan yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan institusi lain pada jabatan pengawas saat ini atau jabatan pengawas sebelumnya. Kemudian mengimplementasikan kegiatan pencegahan korupsi ya, minimal satu dokumen pembagian tugas, kertas kerja, prosedur implementasi sistem yang dilaksanakan dalam lingkup kewenangannya yang bertujuan sebagai upaya pencegahan KKN pada jabatan pengawas saat ini atau jabatan pengawas sebelumnya. Nah,
Misalnya kalau di bagian umum kan sekarang kan semuanya sudah pakai elektronik kan gitu ya. Kemudian melakukan kajian informasi organisasi minimal satu telahan, laporan yang membawa informasi data regulasi baru atau berita yang terkait ruang lingkup pelaksanaan tugas pada jabatan pengawas saat ini. Kemudian pengawasan penerapan nilai pelayanan publik minimal 1 buah laporan kualitas pelayanan hasil survei boleh, opini publik terkini boleh gitu ya. Kemudian mengendalikan proses pelayanan minimal 1 buah dokumen ketentuan SOP misalnya bisa atau laporan pelayanan mingguan atau bulanan bagi kegiatan pelayanan organisasi yang dikoordinasikan di kewenangannya, baik pelayanan kepada internal organisasi maupun kepada masyarakat. Menyusun rencana kegiatan ini melampirkan bukti DPA pada tahun berjalan misalnya. Mengendalikan pelaksanaan kontrak pengadaan barang jasa mengkaji informasi, kemudian melakukan kajian informasi budaya lokal misalnya minimal 1 buah telahan staf atau usulan kebijakan, usulan kegiatan, laporan kegiatan yang berkaitan dengan salah satu fakta alamiah daerah setempat atau sejarah daerah, legenda daerah. Silakanlah dipilih salah satu gitu ya. Nilai sosial, tradisi mayoritas yang berlaku, keragaman bahasa daerah, ritual, spiritual gitu ya. Kemudian melakukan identifikasi ancaman ketahanan nasional minimal 1 buah telahan, usulan kebijakan atau laporan yang berkaitan dengan geografi, demografi, hidrografi, ideologi, sosial budaya melakukan evaluasi formatif dan sumatif pelaksanaan kebijakan ini misalnya LAKIP gitu ya. Kemudian membuat petunjuk pelaksanaan kegiatan minimal 1 dokumen laporan kegiatan dalam terdapat penjelasan tahapan kegiatan, jadwal tim, dan lain sebagainya. Nah itu. Oke, silakan mungkin itu saya sudah sampaikan dan mungkin ada tanya. Ya baik, terima kasih Pak Togar atas penjelasannya Pak ya. Jadi apa yang Bapak jelaskan terkait dengan portofolio dinamis dan juga portofolio dokumen. Ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak, dari kolom chat juga ada, dan ada yang sudah langsung angkat raise hand Pak ya, untuk bisa bertanya secara langsung. Kita mulai yang bertanya secara langsung Pak ya. Di sini ada Pak Asauk RS Mata. Dari tadi sudah raise hand soalnya. Ya, silakan Pak Asauk untuk bisa memberikan pertanyaan langsung kepada Pak Togar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya tidak dengar lancar atau tidak? Sangat lancar Pak, cukup jelas Pak. Oh, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya untuk yang pembuatan video. Ya. Pak Togar. Jadi itu kan ada 4 topik Pak. Ya. Apakah 4 topik itu dibikin masing-masing 30 menit atau 4-4-nya disatukan atau pilih salah satu Pak? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah saya harus memberikan penjelasan, walaupun itu minimalis mungkin saya menjelaskan, atau juga bisa itu bukti-bukti kegiatan yang melaksanakan, misalnya kayak keluhan pelanggan itu kan awalnya adalah tim khusus yang menangani atau perawat yang ada di depan pasien sebelum akhirnya nanti ke saya. Apakah itu yang seperti itu yang dimintakan atau saya yang memberikan penjelasan kepada pasien yang bersangkutan? Demikian Pak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Sauk. Langsung dijawab aja Pak Togar ya. Ya. Nanti satu persatu. Ya, Oke, jadi silakan. kalau untuk pembuatan video dari 4 hal tadi itu bisa dirangkaikan Pak. Ya, kalau dirangkaikan berarti kan sekitar berapa menit itu durasinya? 30 menit, 15 menit, sekitar 7 menit lah satu ini ya. Jadi merupakan satu rangkaian, jadi tidak terputus-putus dia Pak. Ya. Berarti jadi satu total durasi 30 menit Pak ya? 30 menit. Kemudian untuk yang tadi yang penjelasan yang kedua, itu tentu yang namanya portofolio dinamis kita kan tidak bekerja sendiri. Ya.
pasti ya, misalnya saya melakukan penyuluhan nih ya kepada masyarakat, saya kan akan menjelaskan itu seperti apa dulu. Tapi kan ketika ada misalkan ada peserta audiens yang bertanya, ya itu kelihatan gitu loh. Ya, jadi tidak hanya kita sendiri di situ, sama seperti yang tadi ya. Nah, ketika ada misalnya ada yang membantu Bapak dalam melaksanakan kegiatan itu, ya harus kelihatan di dalam rekaman itu gitu. Ya. Siapa? Oke, cukup Pak Asauk ya. Jadi intinya yang untuk nomor 2, ketika ada tim pelaksananya Pak Asauknya harus ada juga di sana gitu ya, dan Ya. terlihat dalam portofolio dinamis tersebut. Yang karena itu adalah Iya. video Bapak, pasti Bapak yang lebih dominan di situ kan gitu kan. Artinya yang lainnya kan sifatnya pasif karena dia mendukung kan gitu kan. Oke, Ya. baik, terima kasih Ya, Pak Pak. Togar, Pak Asauk. Nah, selanjutnya ini Ibu dari Disnaker Trans. Saya tidak ada namanya, ini mohon untuk bisa disampaikan nama Oh iya, dan pertanyaannya. Silakan Ibu. Pak. Mohon izin, Pak. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yoyok dan Pak Togar mohon izin. Praktek aja ya Pak ya, kan sudah sore. Ya, Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Oh siapa? iya, dengan Ayu Pak. Maaf tadi saya di Zoom pertama nama saya, yang Zoom kedua saya belum ganti nama, maaf ya Pak. Oke, Ibu Ayu, silakan. Ya, Silakan. Pak, terkait video. Tadi Pak Togar sempat menyampaikan bahwa pelayanan ya Pak ya. Apakah pelayanan ini harus sesuai dengan standar pelayanan yang ada pada OPD Pak? Nah, standar pelayanan ini kan Pak tidak standar pelayanan itu kan terbatas ya Pak ya. Terbatas. Misalnya nih Pak, pada kegiatan kami itu ada kegiatan pemagangan. Nah, standar pelayanan di seksi kami adalah penerbitan persetujuan. Tapi kalau SOP-nya kan Pak mulai dari rekrutmen dan tahapan-tahapan selanjutnya. Apakah yang kita video ini adalah sesuai dengan standar pelayanan ataukah boleh yang tidak ada standar pelayanannya tapi ada SOP-nya? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya Pak, berarti kita muncul di video itu untuk menjelaskan ya Pak ya, berperan juga gitu ya Pak ya, bukan suara saja ya. Ya. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya terkait daftar unit kompetensi Pak, jika ada salah satu dari unit kompetensi yang tidak kami miliki dokumennya, apakah boleh tidak dipenuhi? Atau kalau memang harus dipenuhi, apakah boleh kami baru membuatnya di jeda waktu mempersiapkan dokumen-dokumen portofolio ini Pak? Mungkin sementara itu saja Pak pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ayu atas pertanyaannya. Baik, langsung saja dijawab Pak Togar. Ada 3 pertanyaan, tapi pertanyaan kedua kayaknya sudah jelas. Pertanyaan pertama terkait dengan SOP Pak. Apakah secara runtut sesuai dengan SOP yang divideokan itu, ataukah memang ada hal-hal lain yang contohnya tadi penerbitan persetujuan ya Bu Ayu ya. Silakan Pak Togar. Ya, jadi kalau untuk pembuatan video ya portofolio dinamis sebenarnya kan begini ya. Kalau katakanlah misalnya ada 10 tahapan kan gitu kan. Karena waktunya sangat terbatas, yang namanya portofolio kan cuplikan Bu. Cuplikannya saja gitu. Cuplikan misalnya di tahapan pertama, cuplikan tahap kedua. Jadi disesuaikan dengan durasinya, tentu disesuaikan dengan, tidak harus misalnya dari, misalnya katakanlah di tahapan pertama ada sekitar 15 menit, ya mungkin hanya cuplikannya 1 menit, kira-kira seperti itu, tapi kelihatan gitu, dalam rangkaian SOP-nya kelihatan Bu, gitu loh. Berarti fokusnya di standar layanan ya Pak ya, bukan SOP ya? Kalau standar pelayanan kan sebenarnya kan standarnya ada, kemudian dari standar itu nanti dilihat SOP-nya kan, breakdown-nya kan. Baik, gitu. siap Pak. Kemudian tadi yang terkait yang terakhir Bu, apa yang terakhir ya? Daftar unit kompetensi Pak, kalau salah satunya nggak ada, apakah bisa dilengkapi dalam masa yang sekarang ini ya Bu Ayu ya? Iya, ataukah nggak boleh tidak dipenuhi gitu Pak? Nggak boleh ya? Sebenarnya kalau memang namanya portofolio ya, portofolio kan kalau bisa kan yang memang yang sudah yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan. Jadi tidak bisa juga kalau misalkan ya tidak melakukan kegiatan itu, masa misalkan direkayasa kan gitu ya. Jadi itu saja nanti kan saya kira kan ada batas-batas misalnya toleransinya ketika nanti diverifikasi oleh asesor, mungkin ada pertanyaan kenapa ini kok nggak ada portofolionya, disampaikan saja bahwa saya tidak melakukan itu, belum melaksanakan itu, gitu ya kan.
Karena mungkin apa namanya saya juga dalam jabatan ini kan masih setahun atau mungkin baru 2 tahun, ya kan. Jadi tergantung dari baik seperti apa nanti argumentasi Bapak Ibu. Tapi tidak semua harus dipaksakan, misalnya harus membuat apa namanya portofolio dokumennya kalau memang apa namanya kalau memang tidak dilakukan, kecuali misalnya sama sekali, karena ini kan persyaratannya sudah ada bahwa peserta sertifikasi kompetensi pemerintahan ini kan paling tidak dia minimal berapa tahun di dalam jabatannya kan gitu kan. Kalau misalkan misalnya baru bulan yang lalu dilantik kan nggak boleh gitu. Karena memang belum ada portofolionya kan gitu ya. Ya Pak izin Pak, satu lagi tadi kelewat. Jika unit kompetensi yang dicantumkan itu tidak ada di bidang atau seksi saya, bolehkah saya mengambil di bidang lain yang satu OPD gitu Pak, satu dinas gitu? Ternyata misalnya di bidang atau seksi lain ada, apakah boleh saya mengambil itu ataukah harus yang di seksi atau bidang saya gitu Pak? Ya mestinya yang di bidangnya gitu ya. Ya. Jadi ya itu tadi intinya tidak harus apa namanya dipaksakan harus semuanya. Kalau misalkan dari 13 misalnya hanya ada 5, ya udah 5 aja gitu. Ya gitu ya. Oke. Adanya Gimana? Pak, ya. Ya, gimana Bu Ayu? Cukup clear ya? Cukup Pak, terima Ya. kasih banyak Pak. Oke, terima kasih Bu Ayu. Selanjutnya kita ke Pak Ihsan, Dinas PUPR. Kaltim, silakan Pak Ihsan. Ya Pak, terima kasih. Pak, suara saya terdengar? Cukup jelas Pak. Baik, saya Iksan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur. Ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Tadi beberapa pertanyaan sudah disampaikan oleh pertanyaan sebelumnya, mungkin yang belum aja. Pertama, yang ingin saya tanyakan terkait dengan asesor. Asesor ini kapan jadwalnya, kapan kita diberikan informasi bahwa asesor kita itu siapa? Seperti itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, apakah ada kesempatan kita dalam menyusun portofolio dinamis ini, apakah ada kesempatan untuk kita misalkan asistensi, bertanya gitu, terkait dengan portofolio dinamis yang kita susun. Kemudian selanjutnya tadi ada yang tadi ada yang singkatannya K, itu kita isi sendiri, kemudian ada BK. Kalau K tadi kompeten, yang BK tadi apa Pak? Belum kompeten Pak. Belum kompeten. Oh, belum kompeten, iya. Jadi itu aja Pak yang saya tanyakan. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Ihsan. Langsung ditanggapi Pak Togar. Baik. Kalau kita melihat dari rangkaian sertifikasi kompetensi pemerintahan itu memang apa namanya di dalam apa namanya tahapannya itu memang tidak ada, katakanlah misalnya sekarang misalnya pra-uji gitu ya, kemudian besok langsung uji, nggak ada itu. Jadi selalu misalnya ada pra-uji, kemudian ada tenggang waktu gitu ya, baru nanti mungkin atau seminggu atau 2 minggu baru dilaksanakan uji kompetensi. Kenapa rangkaiannya dibuat seperti itu? Supaya peserta itu memang mempersiapkan diri untuk menyiapkan dokumen-dokumen, portofolio, dokumen maupun portofolio dinamis. Termasuk juga untuk mempersiapkan diri, memahami ya dari aspek substansi kompetensi pemerintahan itu. Jadi asesor itu nanti akan disampaikan oleh panitia pada misalnya Anda nanti kapan itu wawancara, kapan itu nanti wawancara, paling tidak itu paginya itu sudah disampaikan gitu ya. Tapi jadi begini, kalau misalnya ada 50 orang pengawas. Ada 50 orang pengawas biasanya 1:10. Ya, maksimal 10 gitu ya. Jadi artinya satu asesor untuk 10 orang gitu ya. Tapi bisa saja kalau misalkan katakanlah misalnya panitia menganggap bahwa ini mungkin terlalu banyak 10 gitu ya. Karena asesor juga banyak kan gitu ya. Nah, berarti bisa misalnya atau 7 asesi 1 asesor atau 8 atau 9 gitu. Itu sangat tergantung dari durasi waktunya lah gitu ya. Tapi yang jelas nama-nama asesor itu belum disampaikan sekarang karena sampai sekarang juga kita belum menetapkan siapa yang menjadi asesor gitu ya. Karena ini kan asesornya itu ada dari berbagai UK Eselon 1 di Kemendagri gitu ya, termasuk dari mungkin nanti ada dari katakanlah dari LSP Provinsi Kaltim gitu ya. Jadi ada nanti dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, ada nanti dari BPSDM,
ada juga nanti dari provinsi gitu. Jadi asesor itu nanti akan disampaikan, ya, akan disampaikan siapa yang menjadi asesor untuk Bapak, itu nanti ada beberapa asesinya gitu. Mungkin satu kelompok satu ada 8 orang atau berapa orang. Asistensi bisa nanti bertanya itu kepada saya ataupun kepada panitia ataupun kepada Bu Rita juga boleh gitu ya. Walaupun Bu Rita memfasilitasi tadi terkait dengan administrator, saya kira bukan hanya kalau di dalam asistensi siapa saja bisa yang memahami gitu ya. Tapi yang jelas bahwa contoh-contoh portofolio dinamis Bapak buka saja di dalam YouTube. Itu sudah banyak sekali. Jadi tinggal Bapak Ibu memilih mana-mana portofolio yang dinamis yang bagus, itu bisa dipilih di situ. Yang jelas bahwa di dalam penyampaian itu pasti akan disampaikan ya namanya, instansinya, jabatannya, kemudian kegiatannya, ya kan? Nah, karena itu tadi merupakan satu rangkaian 30 menit, berarti kan harus kelihatan itu mana misalnya yang poin pertama di di menit berapa, yang kedua menit berapa, yang ketiga menit berapa, yang keempat gitu ya. Nah, itu nanti dilihat gitu ya. Misalnya penyampaiannya itu ya harus clear. Artinya clear maksudnya gini. Penyampaiannya itu harus jelas. Jadi ketika misalnya asesor meriksa videonya, suaranya seperti apa sih, bagus enggak kan gitu ya kan? Kan itu gambarnya bagus enggak gitu ya. Nah, itu flowchartnya yang ditampilkan misalnya ketika menjelaskan itu bagus enggak misalnya gitu. Atau misalnya di dalam simulasinya itu semua kelihatan enggak gitu. Jadi saya kira kalau sekarang kan HP kan udah canggih lah gitu ya. Kita misalkan mau rekam ini udah canggih juga lah. Jadi tidak, yang penting HP-nya itu kompatibel lah gitu ya. Kompatibel, pasti akan gambarnya juga bagus, suaranya juga, dan bisa diedit kan gitu kan. Bisa diedit karena Bapak Ibu kan punya waktu untuk mempersiapkan portofolio dinamisnya. Oke. Nanti tinggal disampaikan linknya. Disampaikan di YouTube link pribadi linknya ke asesor gitu ya. Jadi nanti panitia akan mengorganize itu nanti. Oke. Setiap misalnya nanti asesor sudah mendapatkan link siapa yang menjadi peserta ujinya. Gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Pak Togar. Dari pertanyaan Pak Ihsan cukup jelas ya, Pak Ihsan ya. Kemudian ini mengingat waktu Pak, ini kita sampai 15 menit atau 20 menit lagi, jadi batasan pertanyaan ini ada 3 orang yang sudah resen, kita fokus di 3 orang ini ya Pak Togar ya. Ya. Oke, baik, selanjutnya kita buka pertanyaan resen dari Bapak Ahmad Badwi. Silakan Pak Ahmad Badwi, ini dari mana? Terima kasih Mas Bayo, saya Ahmad Badwi dari Dinas Pendidikan. Kerjaan saya itu banyak mengurus sekolah SMK terutama. Saya langsung aja Pak, mudah-mudahan ini bukan saya karena ketinggalan. Yang mau saya tanyakan masalah ujian yang versi tertulisnya Pak. Tertulis, apakah itu dalam bentuk menjelaskan atau pilihan ganda dan berapa lama waktunya. Ya, dan kemudian wawancara juga pengen tahu berapa lama waktunya. Dan ini kan 21-22. Apakah itu 2 hari itu dilaksanakan atau bisa mungkin 1 hari aja, karena mengingat tempat kami ini bukan di Samarinda tapi di luar Samarinda. Kemudian yang kedua, masalah unit kompetensi itu kan 1 unit mungkin 1 SK dan 1 bukti-bukti. Nah, kalau kita membuat bukti itu lebih dari 1, misalnya 3 atau 4, apakah boleh? Takutnya kami juga takut 1 ini nggak masuk sebenarnya. Siapa tahu bisa tertolong dengan bukti-bukti yang lain bisa mendukung. Dan kemudian karena saya sudah lama, mungkin 5 tahun, berarti dari 5 tahun itu bisa kami cari Pak ya, bukti-bukti tersebut. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad Badwi. Ini pertanyaannya lugas ya Pak Ahmad Badwi ya. Tertulis dan wawancara sesinya bagaimana? Kemudian untuk unit kompetensi apakah cukup 1 bukti? Silakan Pak Togar. Ya. Terima kasih Pak Ahmad Badwi ya. Ya, untuk tertulis tentu ini kan menggunakan sistem CAT ya. Menggunakan sistem CAT dan itu adalah multiple choice. Ya. Multiple choice. Nah, kalau untuk soalnya saya kira mungkin saya belum tanya persis, walaupun saya menangani juga tapi nggak detailnya itu
apakah misalnya biasanya 90 menit Pak, ya untuk 60 soal ya. 90 menit 1,5 jam untuk 60 soal cukup lah gitu ya. Nah, itu apa namanya? Untuk tertulisnya ya. Karena ini kalau tidak salah ini 2 hari ya. 1 hari itu adalah untuk tertulis. Kemudian kalau misalkan nanti sorenya itu bisa diolah dulu kan itu. Kan dia ada diolah dulu datanya. Ini kan pakai daring ya. Nanti disampaikan di akhir sesi ini Pak, saya akan menyampaikan info dari panitia bahwa ini mohon maaf Pak ya, saya menyampaikan sedikit. Untuk batas akhir pengumpulan portofolio tanggal 15 Mei, kegiatan uji kompetensi akan dilaksanakan tanggal 21 Mei uji tulis dan tanggal 22 Mei wawancara dengan asesor. Lokasi pelaksanaan di BPSDM Provinsi Kalimantan Timur secara tatap muka. Mekanisme pengumpulan portofolio akan diinformasikan oleh panitia melalui WhatsApp group. Nah, itu Pak. Oke, terima kasih Pak Woyo ya. Jadi tadi sudah disampaikan, saya kira ini 2 hari lah gitu ya. Tertulis 1 hari, katakanlah seperti itu. Kemudian besoknya itu dilanjutkan dengan wawancara dan verifikasi portofolio, dokumen dan juga portofolio dinamis. Kemudian setelah selesai itu, kalau misalkan waktunya cukup ya mungkin bisa langsung dilaksanakan sidang pleno, kan kira-kira seperti itu. Jadi untuk wawancara, karena ini kan wawancaranya kalau tadi kita mengasumsikan katakanlah misalnya 1 asesor itu 10 asesi, kalau misalkan katakanlah gitu ya 30 menit itu per orang berarti sudah 300 menit lah ya kan? Jadi paling lama 30 menit. Nah, kira-kira seperti itu, paling lama 30 menit. Dan itu biasanya asesor sangat tergantung dengan asesor lah. Biasanya kalau misalnya asesinya itu menjawab dengan cepat, benar ya lebih cepat juga gitu ya. Karena kan artinya kalau misalkan asesinya lancar lah gitu ya. Tapi kalau misalkan sesinya mungkin ada kendala-kendala, ya nanti pasti asesornya akan mengelaborasi lebih jauh gitu ya. Jadi sebenarnya asesor itu tahu ya, mana yang bisa, mana yang sudah bagus, mana itu ya pasti ya. Jadi ya dia bisa melakukan, menyimpulkan lah gitu ya, dari penjelasan-penjelasan ketika dilakukan wawancara kepada peserta uji. Saya yakin bahwa Bapak Ibu ini sudah melaksanakan tugas, gitu ya. Artinya tugas-tugasnya sudah ini ya, saya kira cukup. Kalau untuk dokumen portofolio dokumen, kalau misalkan ada katakanlah mungkin bukan hanya SK, tapi ada mungkin yang pendukung lainnya, silakan nggak apa-apa gitu ya. Oh cuma itu pakai PDF kok nggak di print gitu ya. Ya kalau misalkan mau lengkap, mau misalkan satu unit misalnya mungkin 5 dokumen ya silakan saja gitu. Tapi kalau misalkan katakanlah, karena begini Pak, kadang-kadang dokumen SK-nya tidak ada, kan gitu ya. Karena ini kan portofolio, SK-nya tidak ada. Oh, kalau SK-nya tidak ada enggak? Misalnya ketika Anda terlibat di dalam kegiatan itu, ada enggak daftar undangan rapatnya? Kan gitu ya. Kalau misalkan daftar undangan rapatnya tidak ada lagi arsipnya, misalnya seperti itu, kan boleh. Ada enggak ketika Anda rapat itu ada enggak fotonya? Ada dipoto enggak spanduk? Kira-kira seperti itulah. Pokoknya intinya di dalam dokumen bagaimana Anda bisa meyakinkan asesor bahwa Anda ada buktinya bahwa Anda terlibat dan terlibat di kegiatan itu gitu loh. Itu intinya, Pak. Oke. Jadi kalau misalkan, sudah diverifikasi oleh benar-benar. Tapi kalau misalkan ada misalkan yang asesornya belum yakin ya pasti dia akan trace lagi kan gitu kan. Bahkan mungkin seperti yang tadi bisa ditanya atasannya gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Togar atas penjelasannya. Pak Ahmad Badwi cukup jelas ya, Pak. Oke, selanjutnya kita kepada Ibu Anis dari DPKH. Ini dari mana ya DPKH Bu ya? Silakan Ibu. Cek suaranya belum terdengar ini. Suaranya Halo, halo, Coba Bu. halo, halo. Ya, didekatkan aja Bu. Suaranya agak kecil soalnya. Silakan Ibu. Ini sama Pak Togar, jika masuk pertanyaan saya sudah dijawab tadi. Mohon maaf suaranya agak Ya, kurang jelas suratnya Bu. iya kurang jelas Ibu suaranya.
agak pecah-pecah Bu di tempat Ibu. Sudah Bapak. Belum Bu. Eh, Coba Ibu, kalau ini kita ke Ibu Marini dulu sambil diperbaiki, atau Ibu bisa tuliskan pertanyaan di kolom chat ya Bu ya, soalnya kita tidak bisa secara jelas menangkap pertanyaan Ibu ini sepertinya. Ya Bu ya, oke. Kita lanjut kepada Ibu Marini, silakan dari Dinas PU. Kedengaran suara saya, Pak? Ya, jelas, cukup jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Langsung aja Pak, karena udah sore. Yang saya tanyakan ke Pak Togar untuk yang dinamis. Yang Ya. dinamis ini apakah kita bisa membuat, kan kita nih ada rapat nih dengan staf nih, rapat dengan staf. Nah di rapat staf itu tuh kita kombinasikan itu sampai yang 30 menit itu tergantung SOP-nya, terus webnya semua di situ, karena kita kan menjelaskan tentang, betul saya di sini bidang pelatihan Pak. Nah di web itu kita ada SOP-nya Pak. Nah dari SOP-nya itu menjelaskan kepada staf saya atau apa untuk penjelasan untuk SOP-nya ini Pak. Kita pasti ada web-web yang terbaru untuk aplikasi-aplikasi yang terbaru. Dan terus ada lagi Pak, satu yang untuk masalah yang anti korupsi. Nah, anti korupsi ini apakah dengan kita, saya habis pelatihan nih Pak, habis pelatihan itu kita kan diajarkan tuh anti korupsi itu ada fotonya gitu aja, bisa nggak Pak untuk dimasukkan gitu? Tapi kan kita nggak ikut langsung di dalam situ, kita hanya mengikuti anti korupsinya itu Pak. Bagaimana Pak? Itu Sebagai peserta Oke. maksudnya gitu Bu? kenapa? Sebagai peserta atau gimana Bu? Saya waktu itu sebagai peserta, tapi kami ada kegiatan kami pelatihan-pelatihan itu Pak, di spanduknya kami itu sudah ada tulisannya anti korupsi Pak. Ada, Oh iya boleh, itu boleh. sudah ada gitu loh Pak. Ada Ya, di boleh, spanduknya gitu loh Pak. Ya silakan. Nggak apa-apa. Oke. Pak, ya? Boleh. Oke. Baik, silakan. Intinya Ya. kalau di dalam portofolio 4 poin yang tadi itu harus ada yang nanti dibuat videonya dalam satu rangkaian. Kalau ada 30 menit ya rata-rata ya sekitar 7 menit lah satu itu, mulai dari awal sampai akhir untuk setiap atau untuk masing-masing item yang tadi gitu. Intinya seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Togar. Atas Bu Marini cukup jelas ya Bu ya? Jelas. Oke, ya selanjutnya ke Ibu Anis, apakah sudah bisa Ibu Anis? Halo? Bu Anis? Masih Masih belum. di chatnya ada nggak di chatnya? di kolom chat aja Bu Anis ya. Ini ada beberapa pertanyaan Pak dari peserta Pak. Ini yang pertama di awal tadi Ibu Rita Aspiani terkait dengan apa namanya, selain mengerjakan tupoksi, beliau juga sering diminta untuk jadi narasumber di penyuluhan. Ini Ibu Rita apakah bisa mendengar? Apakah itu bisa dijadikan sebagai bukti? Bisa ya Pak ya? Bu Rita bisa. Untuk portofolio dinamis sampaikan ada 4 tugas sama masing-masing durasi maksimal. Ya tadi sudah saya jelaskan itu masing-masing rata-rata 7 menit lah. Kalau 30 dibagi 4 kan kira-kira seperti itu. Jadi bukan 30 menit untuk masing-masing item gitu ya. 4 ya tadi tugas itu. Ya pasti ya, namanya video apa namanya portofolio dinamis dia berupa simulasi yang disimulasikan, tapi dia apa namanya ada audionya, ada videonya gitu ya. Ini Bu Anis ada chat Pak. Bu Anis. Kemudian portofolio apa harus serahkan sewaktu kita uji kom. Ya biasanya itu sebelum uji kom, kalau misalkan di hari hanya misalnya tanggal 2, tanggal 1-nya malam itu mungkin sudah disampaikan lah, sudah atau sudah disampaikan kepada panitia sehingga nanti ya masuk di link, kemudian apa namanya pada saat Anda tuh misalnya uji tulis ya, nanti asesorin sudah bisa menilai juga gitu ya. Nah, kira-kira jadi memang ada waktu jeda gitu ya, tidak pada saat wawancara diserahkan itunya portofolionya gitu, karena nanti nggak cukup waktunya. Pak Togar, ini Bu Anis sudah menuliskan di kolom chat Pak terkait dengan pertanyaan beliau. Terkait dengan video untuk poin 4 sosial budaya, seperti apa gambarannya? Satu video untuk poin 4, satu video untuk Udah pertanyaan 1 itu Pak. Iya. saat video untuk poin 4 sosial budaya seperti apa gambarannya, karena agak sulit untuk menggambarkan.
PT. PT uji laboratorium ya. Nah, ini terkait dengan, bentar ya, saya coba buka dulu. Tadi, bentar ya, bentar Bu ya. Ditunggu Bu Anis ya. Ya, ini Pak Togar sedang share screen. Ini kelihatan Pak Ibu? Kelihatan. Ya, nah ini tadi kan terkait dengan pelayanan, terkait anti korupsi, kemudian apa namanya terkait dengan budaya ya, budaya Sosial. kearifan lokal ya. Budaya kearifan lokal itu kan bisa dari berbagai ya. Misalnya kearifan lokal itu bisa misalkan dari aspek makanan khas misalnya gitu ya. Dari aspek misalnya mungkin di UMKM-nya atau apalah kan gitu ya. Atau apa namanya dari aspek saya kira banyak lah dari aspek kesejarahan juga ritualnya juga bisa gitu. Silakan lah ya. Tadi karena bisa dilihat itu di apa namanya yang ada di portofolio dinamis kan ada jenis-jenisnya dari aspek geografi, dari aspek apa namanya itu banyak tadi itu ya. Jadi saya kira bukan hanya satu aspek saja, tapi dipilih salah satu aspek yang memang mungkin terkait dengan tugas dan fungsi ibu. Kalau misalkan terkait dengan di laboratorium, saya apa namanya mungkin ada masyarakat-masyarakat yang secara apa selama ini dilayani ya bisa juga gitu. Ya, apakah Oke. misalnya dari apa namanya dari pedesaan ya, ya bisa. Misalnya seperti apa mereka kalau misalkan datang mereka ke apa mendapatkan pelayanan, apakah misalnya mereka pakai bahasa daerah sana, tidak tahu bahasa Indonesia ya bisa juga, silakanlah gitu ya. Oke. Baik, Bu Anis cukup ya, Bu Anis ya, cukup jelas ya. Oke, Pak Togar, ini waktu sudah menunjukkan 17.30, tapi ada satu Ibu Ira kayaknya mau nanya. Kita buka pertanyaan satu lagi untuk Bu Ira ya, Pak Togar ya. Ya, Ya, silakan Bu Ira. Ya, izin Pak. Sebenarnya pertanyaannya sama saja sih terkait dengan portofolio yang dinamis yang video. Ini apa namanya mempertegas saja. Jadi intinya dari materi tadi yang disampaikan ada empat berkaitan dengan video dinamis. Izin saya kan keseharian saya di Subak Perencanaan Program. Namun secara umum posisi di Satpol PP itu sebagai penegak perda. Nah, izin untuk video itu berarti kita katakanlah logika saya itu kita meramu terkait dengan penegakan perda itu, di situ juga berkaitan dengan pelayanannya, di situ juga berkaitan dengan anti korupsinya, di situ juga berkaitan dengan himbauan, pembinaan, penyuluhan dan juga sosial budaya culture itu di satu dalam 30 menit seperti itu kan Pak ya. Oke, siap Pak. Itu aja yang ingin saya tanyakan. Makasih. Ya. Oke. Kalau saya mungkin gimana ya caranya? Kalau misalkan saya coba ini video ya, nggak tahu kalau bisa di sini kelihatan. Sebenarnya Bapak Ibu buka sendiri aja di YouTube gitu ya, karena saya nggak tahu nih apa kalau misalkan nanti saya buka di video apa bisa ya? Ya, Bapak Ibu bisa lihat juga di YouTube, search aja, itu banyak sekali untuk bisa diikuti. Tinggal kita memilih mana yang paling baik ya untuk Bapak dan Ibu yang paling sesuai. Gitu ya Pak Togar ya. Ya, portofolio dinamis.
Bisa Pak? Bisa ya kelihatan ya? Belum Pak, belum kelihatan Pak, Bentar. belum tershare. Ini Ibu Deni Yuliana ya, izin. Apakah jika ada pertanyaan terkait pengumuman portofolio bisa ke siapa? Apakah ada kontak personnya? Nanti kita akan kasih informasi setelah sesi ini ya, Bapak Ibu ya. Karena bisa juga dengan panitia menghubungi lewat WhatsApp terkait. Tadi Pak Togar dan Ibu Rita juga sudah memberikan kontaknya ya untuk bisa Ya. konsul gitu langsung ke beliau. Gitu. Ini nanti untuk apa namanya dokumennya saya kirimkan ya ke apa Yoyo, ada itunya nggak? Nomor HP-nya saya coba catat dulu. Oh, bisa Pak 0852 sampai saya 52 52 34 34 35 129 Pak 3512 99. 99. Nah. Siap, oke. Nanti saya kirimkan dokumennya Pak ya, supaya bisa nanti Ya. kepada teman-teman. Bisa, Pak. Bapak Ibu, saya kira demikian penjelasan terkait dengan APL dan portofolio dinamis. Mudah-mudahan itu nanti bisa disampaikan semua dokumennya pada saat atau sebelum Bapak Ibu mengikuti uji kompetensi, dan tentu kami selaku panitia dan juga dari LSPDN Provinsi Kalimantan Timur BPSDM siap untuk memfasilitasi Bapak Ibu, mengasistensi Bapak Ibu apabila ada kendala-kendala di dalam penyiapan dokumen-dokumen yang tadi sudah kita bahas. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu sekalian, dan tentu kami mengharapkan semuanya sukses ya. Amin. Terima kasih juga kepada Pak Yoyo yang telah memoderatori sesi ini. Terima kasih, salam hormat untuk Bapak. Oke, baik. Saya kira demikian, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat sore Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, berarti dengan penutupan dari Pak Togar, ini sesi kita sudah berakhir ya Bapak Ibu ya. Kalaupun ada pertanyaan setelah ini nanti bisa di-share ke saya atau bisa ditanyakan langsung kepada panitia untuk teknisnya gitu. Tadi juga di pemaparan sebelumnya sudah disampaikan ya, di situ ada pemateri Ibu Rita dan Pak Togar dan Bapak Ibu dari Kemendagri ya. Sekali lagi saya menyampaikan Bapak Ibu sekalian dari panitia untuk bisa dijadikan perhatian bahwa untuk batas akhir pengumpulan portofolio itu adalah tanggal 15 Mei 2025. Kemudian kegiatan uji kompetensi sendiri itu akan dilaksanakan 2 tahap, yaitu 21 Mei 2025 berupa uji tulis dan juga tanggal 22 Mei 2025 wawancara. Dan pelaksanaan dilakukan di BPSDM Provinsi Kalimantan Timur secara tatap muka. Mekanisme pengumpulan portofolio akan diinformasikan lebih lanjut oleh panitia melalui WhatsApp group. Ya, jadi Bapak Ibu bisa komunikasi nanti melalui WhatsApp group yang sudah disediakan oleh panitia. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu sudah menunjukkan jam 17.36 waktu Indonesia Tengah. Mohon maaf apabila ada salah atau kurang. Kita bisa akhiri ya Bapak Ibu sekalian. Pak Togar, terima kasih sekali lagi. Kita ketemu lagi nanti di Samarinda Pak ya. Sehat-sehat selalu Pak Togar dan Bapak Ibu sekalian. Mohon untuk bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya karena kita akan bisa ketemu lagi di bulan depan ya. Dengan demikian kita akhiri bersama. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat sore. Salam Terima kasih. Ya, Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Izin keluar. Ya, terima kasih. Izin keluar. Ya, Terima kasih Pak Yo. ya terima kasih Bapak. Terima kasih. Pak Yoyo, izin keluar Pak. Ya. Terima kasih Pak Yoyo.